Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi para manusia kuat, katanya Tulus ya. Dan sudah menyapa kita di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, pagi ini juga kita akan menyapa para manusia-manusia kuat di luar sana. Untuk Anda good listeners yang mudah-mudahan sih kuatnya kuat beneran ya, tapi bukan kuat kesetrum. Karena pagi ini kita akan kembali ngobrol dengan rekan-rekan dari PLN. Yang pertama ada dari PLN UP3 Cimahi. Sudah hadir di studio Ibu Arita Wulandari. Aduh, seger banget lihat Ibu nih ya. Selamat pagi Mbak Arin. Alhamdulillah sampai juga ini di Mix. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya pasti padat nih ya. Untuk ini, para manusia kuat boleh harus hadir. Makasih loh kehadirannya di studio dan juga telah hadir juga di studio Bapak Dwi Arya Yuda sebagai manajer PLN UP2D ya. Selamat pagi Pak Yuda. Pagi Mbak Arin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kali kesini ya. Betul. Iya, mudah-mudahan ada kedua kali, ketiga kali dan seterusnya ya. Tuan rumah. Gitu ya. Oke, dan ini good listener sudah pada menunggu nih ya perbincangan kita di pagi hari ini, karena tema yang akan diangkat kali ini adalah menjaga jaringan listrik aman dan nyaman selama liburan sekolah. Karena ini udah masuk liburan sekolah ya. Biasanya mungkin memang ada aktivitas-aktivitas tertentu yang khusus di selama liburan gitu ya. Biasanya atau polanya di selama liburan itu bagaimana? Dan ini apa hubungannya ya dengan menjaga jaringan listrik aman dan juga nyaman. Nah, pagi hari ini mungkin kita untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan seputar listrik dan juga seputar itu ya, boleh disampaikan melalui 085 161 280929. Mumpung Ibu Arita dan juga Pak Yuda ada di sini ya. Nah, ini kalau kita lihat aktivitas masyarakat ya, aktivitas sehari-hari ibu-ibu, kemudian juga anak sekolah, nggak mengenal umur, ini semuanya pada perlu listrik nih ya kelihatannya. Nah, ini kalau kita lihat nggak selama liburan aja, tapi sehari-hari juga ini sebetulnya kalau kita lihat aktivitas kita yang berhubungan dengan penggunaan listrik, ini selain manfaatnya yang luar biasa, manfaatnya yang segitu banyak, ternyata ada bahaya juga yang mengintai ya. Betul. Dari penggunaan listrik itu sendiri. Nah, untuk kita masyarakat awam, boleh diingatkan kembali nggak sih untuk good listeners ya, apa sebetulnya bahaya dari penggunaan listrik di balik semua manfaatnya yang begitu besar? Silahkan disampaikan. Ke saya dulu ya, Mbak Arin. Oke, iya. Baik. Terima kasih Mbak Arin, ini pertanyaannya sangat dekat dengan para pelanggan PLN. Ya, jadi kalau dikatakan saat dulu, saat ini, dan apalagi di masa depan, electricity is a must. Ya. Kebutuhan pokok. Jadi betul, Mbak, bukan cuman di negara kita aja, bahkan di negara luar itu kebutuhan listrik juga sangat dipenuhi, dan itu menjadi pilihan nomor satu sebelum kebutuhan lainnya. Di beberapa negara itu kayak pemanas itu lebih didahulukan daripada mereka memenuhi kebutuhan misalnya seperti konsumsi dan sebagainya. Listrik nomor satu dulu. Kalau kembali ke pertanyaan, listrik ini banyak fungsinya, banyak manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan ya, itu pasti Mbak Arin ya. Sekarang apalagi anak-anak muda, anak kecil bahkan balita itu sudah pakai gadget, sudah pakai HP, sudah pakai iPad, bahkan untuk hanya bercanda, untuk main game hiburan. Kalau udah listriknya padam, pasti langsung komentar ya mati gitu ya. Disitulah titik dimana kita harus sadar bahwa kebutuhan akan listrik itu paling pokok. Tapi harus sadar juga bahwa kondisi listrik yang ada ini bukan tanpa bahaya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan, semua akang teteh yang ada di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah kerja Cimahi, contoh yang paling sederhana.
ketika kita membangun rumah itu ada namanya sertifikat layak operasi, Iya. Mbak Arin. Jadi sertifikat layak operasi itu membuktikan bahwa instalasi yang sudah terpasang di rumah itu sudah layak untuk dioperasikan. Ya, Makanya PLN itu menekankan fungsinya SLO yang ada di situ. Ya, wajib harus ada SLO. Segitu pentingnya Sebegitu SLO pentingnya. ini ya. Nah, yang paling sederhana nih, misalnya tadi balik lagi ke anak kecil yang punya iPad. Mbak Arin sering lihat kan kalau di rumah nyalain iPad, terus udah gitu ngecas, Ya, habis betul. ngecas iPadnya udah penuh, dicopot aja, Iya. colokannya lupa, ketinggalan masih ngecas. Nah, Iya, itu iya. sebenarnya kebiasaan yang harus mulai dihilangkan karena dengan adanya charging yang masih terpasang Iya, itu bisa listrik. menyebabkan konsleting listrik. Contoh, misalnya ada air yang tertumpah, Oh, iya. nah itu bahaya kemana-mana. Terus Betul, apalagi ibu-ibu sekarang kebutuhannya banyak, sambil setrika, sambil ngecas, Iya. sambil ini dan Iya. sebagainya. Kabel dipasang di satu colokan, Iya. semuanya bertumpuk. Iya, betul. Padahal itu bebannya sudah lebih Overload ya. overload, Iya, betul. akhirnya menyebabkan adanya percikan biasanya. Nah, percikan inilah yang sebuah sign atau tanda bahwa itu tuh udah nggak mampu dia untuk penampangnya udah nggak mampu untuk memenuhi hantaran listrik yang masuk ke situ. Sehingga itu perlu untuk dihindari, Bapak Ibu, rekan-rekan, betul. akang teteh, jangan sekali-kali memasang saking biar hemat tempat, biar banyak juga yang dicolok, semua Ditumpuk di satu titik. Itu bahaya. Itu ya. Terus Mbak Arin, kalau saya lihat kadang-kadang kami kan wilayah kerja itu bukan cuma di kota Cimahi. Betul. Wilayah yang kami ampun itu sampai dengan Cililin, Raja Mandala, Iya. Lembang gitu ya. Dan kalau sampai ke desa-desa, itu saya masih sering lihat ibu-ibu ngejemur. Iya. Itu dekat dengan jaringan listrik. Aduh, gitu ya. Ngelihatnya. Padahal kalau ngejemur itu kainnya kondisinya kering Iya, apa basah? basah ya. Nah, Oh, iya. cairan basah Kita itu nggak sadar ya, ini itu. kebiasaan sehari-hari itu Betul. ternyata banyak yang nyerempet Betul resiko. sekali. Iya. Yang sering kami temui bahkan ini petugas-petugas atau tukang-tukang bangunan Iya. yang dekat dengan jaringan itu kerja pokoknya biar selesai, Iya, apalagi kerjanya sampai malam. Iya. Enggak ngeh dia kalau pasang seng Iya, tiba-tiba deket sama betul. jaringan keimbas. Itu pasti PLN besoknya tindak lanjut, Mbak. Tapi bukan untuk lagi menyelamatkan punten ya, Iya. menyelamatkan nyawa. Kadang nyawanya udah lewat. Aduh, Jadi itu ya perlu yang kita sosialisasikan sekarang, betul, Mbak betul. Arin. Ya. Jadi ternyata banyak kebiasaan sehari-hari yang kita nggak sadar kalau itu ya itu nyerempet ya, Betul. atau bahkan berkenaan ya dengan Iya, bahaya penggunaan listrik di balik manfaatnya yang segitu besar ya. Nah, ini kalau tadi Bu Arita bilang ternyata memang salah satu penyebab dari seperti adanya percikan atau segala macam, bahkan mungkin bisa menyebabkan listriknya mati. Betul. Gitu ya. Sekarang musim liburan, Mbak Ya, Arin. betul. Anak-anak di seputaran itu main layang-layang Di sini Aduh. sendiri karena ada lapangan jadi dekat sini. Jadi sebenarnya bukan permainannya yang salah. Iya, betul. Itu kesenangan hiburan anak-anak dan itu pasti happy banget. Iya. Cuman alatnya yang dipakai buat itu kan benang ya, Iya, betul. benang gelasan lah kita nyebutnya. Gelasan itu biasanya terbuatnya dari kawat. Iya. Nah, kawat itu adalah penghantar listrik. Aduh, Yang- enakeun banget itu enakeun. listrik. Ngalir Ngalir ya. gelasan Iya, betul, kuat gitu betul, kan betul, ya. betul. Yang ngeri lagi adalah kadang gelasan ini kan cuaca kita di seputar Cimahi kadang masih hujan, Iya. tiba-tiba panas. Air hujan yang nempel ke gelasan itu juga sebagai penghantar tuh Mbak Arin. Kebayang ya. Iya. Kalau sampai anak-anak kita itu bermain, apalagi kondisinya nggak ada yang ngasih tahu gitu, Iya. lokasinya di mana. Nanti Iya. mungkin setelah ini nanti saya akan sampaikan lagi ya, yang baik yang seperti apa sih Ah, sebaiknya iya, kita itu. siap. Nih, ternyata nanti Bu Arita juga kasih bocoran ya sebenarnya yang baiknya bermain atau khususnya main layang-layang nih ya. Ini sebaiknya gimana? Tapi kita balik lagi ke pemadaman listriknya. Nah, ini kadang-kadang para ibu-ibu ini apa sih ya istilahnya suka jadi sebel banget lagi tengah-tengah masak nasi ya, tiba-tiba listriknya mati gitu. Nah, sebenarnya
listrik mati ini itu penyebabnya apa sih? Apa karena keisengan para petugas PLN matiin listrik? Enggak juga kan ya? Dan ternyata mungkin bisa diinformasikan untuk masyarakat juga jadi lebih waspada ya. Ternyata ada penyebab lain dari matinya listrik selain memang pemadaman listrik yang disengaja atau sedang ada maintenance atau apapun. Silahkan disampaikan. Oke, terkait pemadaman listrik itu ada dua sebenarnya ya, Mbak Arin ya. Ada padam terencana sama padam tidak terencana. Yeah. Padam tidak terencana itu yang tadi disebutkan sama Bu Arita ya, terkait gangguan misalnya atau mungkin ROW ya, pohon di sekitar jaringan yang lagi hit sekarang layang-layang, bahkan sampai ke jaringan KCIC ya. Nah, itu yang kereta cepat. Kereta cepat itu. Ganggu ya. Nah, itu yang nggak nyangka saya begitu. itu yang tidak terencana. Kalau yang terencana itu tentunya teman-teman di unit pelayanan seperti P3 Cimahi itu udah mensosialisasikan sebelumnya bahwa nanti akan ada perbaikan keandalan jaringan listrik dari jam sekian sampai jam sekian. Dan tentunya kami yang dari unit pelaksana pengatur distribusi di unit saya itu sudah memitigasi agar pekerjaan terencana itu padam seminimal mungkin. Waktunya. Iya, betul. Bahkan sudah kita manuver sebelumnya ya, gitu. Bu Arita ya. Jadi mulai kalaupun misalnya ada padam terencana dari gardu induk, itu kita sudah manuver bebannya menggunakan sistem gardu induk yang lain gitu. Kalau padam terencana di jaringan, teman-teman UP3 Cimahi di bawah Bu Arita itu sudah memanuver jaringannya gitu. Jadi dua itu yang terkait pemadaman. Iya. Tidak ada unsur iseng ya. Nggak ada tuh ibu-ibu ya. Jadi tiba-tiba iseng banget sih saya lagi masak nasi listriknya mati. Enggak ya. Nggak ada. Jadi ada yang terencana dan tidak terencana. Nah, balik lagi ke yang tidak terencana tadi ya. Ternyata itu banyak yang disebabkan oleh kebiasaan mungkin yang tadi Ibu Arita sebutkan ya. Salah satunya menumpuk beban terlalu banyak di satu titik gitu ya dan sebagainya. Ini kalau kembali masalah tadi yang disinggung oleh Pak Yuda ya, tentang pohon nih ya. Ini pohon-pohon juga kalau misalnya di daerah kita ada pohon yang mungkin kelihatan udah kena ke jaringan listrik gitu ya. Sebenarnya kita bisa minta tolong ke PLN ataukah harus ke Dinas Pertamanan misalnya untuk mengatasi itu ya, pohon-pohon yang terkena ke jaringan listrik. Baik, jadi gini Mbak Arin, untuk pohon sebenarnya everybody is patrol member. Betul. Itu ya, kita nyebutnya safety patrol ya. Kalau secara pegawai dan karyawan, petugas yang terkait di PLN, karena tidak semua pegawai PLN murni, kami mempekerjakan juga pihak ketiga, Mbak Arin, untuk patroli jaringan yang ada di seluruh wilayah Indonesia secara besarnya. Di Cimahi itu juga dilakukan. Hanya saja kapasitas jumlah petugas kami kan tidak begitu banyaknya, sehingga setiap titik, setiap detik bisa dipantau. Betul. Itu patrolinya bergantian gitu. Nah, jadi untuk kondisi di lapangan semisal ada jaringan yang sudah didekati ya, atau tumbuhan yang rantingnya sudah mendekat ke jaringan, silahkan langsung dilaporkan ke PLN saja. Karena itu sungguh membantu kami sebenarnya. FYI Mbak Arin, banyak pelanggan saya itu bukan hanya pelanggan-pelanggan yang tarif rumah tangga, tapi pelanggan-pelanggan yang tarif besar-besar ya, tarif industri. Itu kalau padam itu wah sudah misalnya menimbulkan isu yang besar gitu. Hitungan menit saja itu berpengaruh ya ke produksi dan sebagainya. Dan kami sebenarnya selaku PLN itu bukan senang kalau kondisi kayak gitu, bukan berarti itu jadi hemat listriknya. Tapi itu buat kami itu sebuah kerugian. Ada dua bahkan untuk PLN kerugiannya. Kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian materialnya sudah jelas. Kami nggak jualan. Listriknya padam. Apa yang dijual? Jadi kalau padam itu rakyat warga masyarakat tuh jangan mikir PLN itu nggak rugi kami tuh Bu.
Ikut rugi kami tuh. juga ya. Belum lagi jaringannya putus ya. Belum lagi jaringannya Iya, putus. betul. Investasi itu. Jadi kalau padam tuh Barin ya, selain kami secara material nih, petugas kami itu bergerak untuk membenarkan. Betul. Ya, satu. Terus yang kedua, ketika ditemui di lapangan temuannya adalah rusak pada jaringan kami, itu penggantian yang mengeluarkan kos atau biaya lagi. Betul. Itu secara material ya. Terus udah gitu yang ketiga, secara imaterialnya itu isu keluar itu jelek buat PLN. Apalagi keluhannya sampai pelanggan-pelanggan sampai mana-mana. Iya, Itu betul, yang kami betul. lebih kami amankan sebenarnya. Jadi saya berpartner Repot itu dengan Pak Yuda. menjelaskan. Pak Yuda ini komandannya pengatur distribusi di Jawa Barat loh. Jawa Barat ya, aduh luas sekali. Luas sekali. Iya. Jadi FYI-nya gitu Bu. Padam itu PLN sangat tidak ingin. Jadi kami sekuat tenaga itu tidak padam, dan kalaupun sampai yang tadi tidak terencana terjadi, itu kami berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin, tapi dengan aman. Iya betul. Jadi betul. para wargi di wilayah Cimahi khususnya, punten upami padam teh itu teh PLN sedang berjuang. Iya. Ya, karena harus jaga selamat juga. Betul ya. Gitu, Jadi Mbak. bukan cuman layanan berupa listriknya, tapi juga yang terkait di layanan listrik itu sendiri ya, keamanan, keselamatan gitu ya, terus berlangsungnya produksi gitu ya untuk industri. Betul. Dan Ini lebih ekstrim nih, Ya, Mbak Arin. gimana? Kemarin itu saya sebenarnya dengan Pak Yuda itu ngobrol-ngobrol hal yang lebih besar lagi. Iya. Cimahi di Padalarang itu kan ada stasiun KCIC. Iya betul. Ada berita booming tuh. KCIC keretanya berhenti. Iya. Kalau orang awam, pasokan listriknya itu yang menyebabkan itu berhenti. Iya, nyangka. Jelas. Iya, Memang iya. betul, memang Betul betul. ya. Tapi kalau ditilik lebih jauh, itu penyebabnya apa? Iya. Karena jaringan nanti dijelaskan lebih jauh oleh Pak Yuda. Karena jaringan KCIC itu sedikit aja ada yang menyentuh ke jaringannya dan itu anomali, itu dia berhenti. Mau kereta lagi gitu. jalan berhenti di situ. Iya, Kereta iya, lagi iya. jalan berhenti. Mangga Pak Yuda mungkin secara gimana tuh? Ya. Jadi memang sistem kelistrikan di KCIC itu kan memang sangat sensitif ya. Iya. Tegangannya itu DC kalau nggak salah. Hmm. Nah, walaupun begitu, kami dari pihak PLN itu sudah menyiapkan sistem yang sedemikian supaya kelistrikan di sana tidak padam. Ya, betul. Jadi di KCIC Padalarang terutama itu kami sudah disuplai dari 2 subsistem yang berbeda, 2 gardu induk yang berbeda, bahkan 2 penyulah yang berbeda. Ya. Tetapi tetap dengan kondisi seperti itu yang tadi ya, kegiatan padam tidak Iya, terencana tadi betul. ya, yang berita heboh yang layangan segala macam katanya. habis hujan ini kan karena layangan ternyata setelah ditelusuri. Waduh. hal paling sederhana seperti itu Iya, gitu. iya. Walaupun memang kita dari PLN sudah menyiapkan sistem kelistrikan yang kuat ya. Dan ada backup segala Dan ya. ada backup Iya, ya, tetapi tentunya. tetap itu khawatirnya membahayakan kan. Betul. Tidak hanya buat kami dari PLN tadi yang dibilang Bu Arita citra PLN yang jelek gitu kan, Iya. tetapi terhadap anak-anak yang bermain juga berbahaya gitu. Iya. Gitu. Jadi ini kalau misalnya listrik padam, kemudian apalagi sampai mengganggu seperti di sistem yang dijalankan di KCIC ya, ini ternyata efeknya bukan hanya untuk pengguna kereta cepat sendiri, kemudian juga penyelenggara layanan KCIC itu PLN-nya sendiri, tapi juga kepada misalnya kayak tadi penyebabnya layang-layang, ya ke yang pengguna layang-layang itu juga Betul, anak-anak itu Bu justru Arin. ya yang lebih. Jadi kalau usaha kami secara preventif adalah melakukan sosialisasi ya, secara digital, secara langsung ke lapangan, langsung nemuin anak-anaknya, kami langsung temuin gitu. Nah ini hari ini harapannya cakupannya lebih luas melalui mix ya. Iya. Mudah-mudahan pendengar mix ini kan juga mungkin beraktivitas di mana gitu ya. Iya, Bisa betul, lebih. Mbak Arin. Nah itu efeknya sangat signifikan, makanya fokusnya betul. kita layang-layang ini sepertinya sederhana. Iya, seperti hal yang sederhana ya. Banget. Karena penghantarnya, karena dia juga bisa terbang kemana yang kita nggak tahu. Iya, out of control. Nah, sehingga controlling yang paling dekat adalah dari
penggunanya. Ya. Apa yang bisa dilakukan biar layang-layang ini membawa happy, bukan membawa musibah. Itu kuncinya. Oke. Nah, Satu lagi nih tambahan nih. Biasanya tuh kalau ada seremoni atau wisuda ya, sekolah-sekolah itu ngelepas balon. Lampion, balon gitu. Balon gas tuh. Nah, balon gas itu kalau udah dilepas kan ditiup angin kemana-mana itu. Iya, Bisa betul. ke jaringan, bisa ke transmisi. Nah, Iya. Sementara di dalamnya mengandung gas yang gampang meledak bisa ya. meledak ya. Nah, itu mungkin Mungkin ini kebiasaan itu perlu ya. sosialisasi juga ya ke penyelenggara pendidikan misalnya ya. Itu kan kadang di awal tahun ajaran baru, di awal ini ya pelajaran itu suka itu ya seremoni lepas balon itu ya. Lepas balon. itu sudah secara rutin Ya betul. PLN UP3 Cimahi menyelenggarakan Ghost to School. Ghost to School. Ghost to School yang hadir di sana selain kami selalu melakukan manajemen, ada orang ketiganya juga, Ya, bahkan ya. kami koordinasi dengan dinas-dinas terkait, Nah, ya. dinas BPBD, Iya, dinas betul. Damkar, untuk melihat kalau situasi seperti ini teman-teman di sekolah seperti apa. Iya, Kalau yang betul. terkait dengan kelistrikan yang tadi disampaikan Pak Yuda itu. Nanti kalau seremoni tolong jangan pakai balon. Balon gas terutama. Ya betul. Ini sosialisasinya kena ya kalau Ghost to School tuh. Betul. Iya Betul. betul. Ya mungkin kita akan lebih jauh ngobrol lagi tentang bahaya dari penggunaan listrik yang tidak tepat, kemudian juga aktivitas yang nyerempet bahaya, terutama berkenaan dengan listrik. Tapi sebelumnya kita dengarkan yang satu ini ya, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Setelah proyeknya dipotong. Mungkin lagi menikmati nih ya Ibu Arita dan Pak Yuda. Oke, dan kita masih lanjut di perbincangan kita masih mengenai kelistrikan, terutama menjaga jaringan listrik yang aman dan juga nyaman selama liburan sekolah ini ya. Nah, ini kita lanjut tentang resiko-resiko dan juga bahaya dari penggunaan listrik yang tidak tepat. Nah, kalau dari kita suka dengar ya, mungkin saya sebagai orang awam gitu ya, kalau listriknya konslet itu bisa menimbulkan kebakaran katanya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kelistrikan ini sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab kebakaran yang berhubungan dengan penggunaan listrik yang tidak tepat itu? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih nih Mbak Arin. Wah, pertanyaannya tajam langsung ke isu ya. Di wilayah kami nih dua Mbak, yang saat ini lagi saya soroti itu banyak terjadi kebakaran di Cililin dan di Raja Mandala. Oh iya. Nah, itu kondisi lagi kering ya, kondisi lagi kering. Tapi kan kadang-kadang di kita juga hujan. Nah, Iya betul. pas begitu cuaca panas, kondisi kering, malamnya apa sorenya itu suka ada info aja terjadi kebakaran. Di dua daerah itu ya. Dan yang kebanyakan di wilayah kerja kami yang kami ampu itu dua itu yang Ya, sering Cililin dan Raja Mandala. ada kondisi kebakaran. Betul. Setelah ditelisik gitu ya, setelah ditelisik lebih jauh penyebab terjadinya kebakaran, ternyata hampir semuanya itu bukan karena konsleting listrik Oh, yang justru menjadi wilayah PLN. Seringnya itu adalah konsleting listrik yang ada di dalam instalasi pelanggan. Iya. Ini saya kasih satu contoh ya Mbak Arin ya. Jadi itu satu rumahnya itu ditinggal lama sama penghuni rumah. Terjadi kebakaran. Akhirnya kami kan cari saksi dari Pak RT setempat, Pak RW gitu. Ternyata rumah itu dipakai buat usaha yang di dalamnya itu banyak kabel berseliweran. Nah, kabelnya itu di mana-mana. Jadi sudah tidak tertib dan tidak beraturan si kabel yang ada di rumah itu. Akibatnya karena sudah tidak dihuni juga, mungkin di dalamnya juga itu rumahnya bocor, ya, rumahnya bocor. Akhirnya ada air yang masuk ke dalam rumah, kondisi kabel tidak beraturan, terus banyak
stack stop kontaknya Iya, juga iya. tidak tertutup, itulah yang akhirnya menyebabkan terjadinya konsleting listrik. Hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya menjadi pemicu adanya kebakaran. Iya. Selain hal-hal lain ya, kadang-kadang kebakaran juga bukan terjadi karena konsleting listrik aja, tapi Iya. ada penyebab lain. Seperti penggunaan alat-alat yang terkait dengan api yang ada di rumah, Iya. kayak Kompor. penggunaan kompor, Iya, betul. terus kemudian anak-anak yang bapak-bapak yang merokok ya, kadang-kadang lupa puntungnya itu belum habis Iya, apinya, tapi iya. sudah dibuang dekat dengan bahan yang mudah terbakar gitu. Iya. Terutama untuk yang terkait penyebab karena listrik tadi ya, kami menghimbau Bapak Ibu rekan-rekan semua yang menjadi pelanggan PLN, hati-hatilah untuk melihat sambungan listrik ya. Kalau itu sambungan terlihat terkelupas atau mungkin ada serabut yang sudah mulai terlihat, itu jangan pakai solatip. Ya, karena itu hanya sementara aja. Iya, Padahal iya. itu tidak menutup resikonya. Oh, Nah, gitu. jadi sebaiknya sudah diganti saja gitu. Iya, iya. Terus balik lagi ke yang tadi pertama Mbak Arin saya sampaikan, kalau itu penghantarnya sudah tidak cukup ya, misalnya kabelnya kecil nih, Iya. tapi dipakai buat bahan-bahan yang wattnya besar gitu. Iya. Nah, itu pasti menyebabkan adanya percikan listrik yang nanti notabene itu awal mula kebakaran itu dari situ. Ya, nah itu mungkin balik lagi ke tadi ya standar operasinya gitu ya. Mungkin di instalasi di dalam rumah itu harus diperhatikan. Betul, gitu Mbak ya. Arin, betul. Ya. Ada lagi nih kebiasaan nih, ngecas handphone semalaman di atas tempat tidur. Aduh, Ya. saya jadi jadi Ya, merasa. nah kan kalau handphone itu kan sinyal ya, Ya, ya. posisi dicas, sementara handphone itu butuh butuh ada exhaust panasnya kan ya. Nah, posisi dicas ada sinyal ditaruh di atas kasur gitu kan, otomatis kasur itu menghalangi ekses panasnya Oh, dan gitu. itu bisa mengakibatkan Iya, iya, ledakan iya. gitu. Oh, iya, Nah, iya. itu kebiasaan kita semua, Iya, iya, hampir betul. rata-rata seperti itu. Mungkin kita bisa jadi lebih aware ya. Ternyata ada kebiasaan-kebiasaan tertentu tuh yang berbahaya gitu ya. Ini cukup berbahaya. Apalagi kalau namanya tidur ya kita nggak kontrol ya. Maksudnya tahu-tahu itu udah kondisi panas gitu, mengeluarkan percikan Percikan api api. dan sebagainya ya. Nah ini kalau kita lihat kembali ke resiko ya. Oh sebentar, ada yang sudah tidak sabar untuk disambungkan nih ya. Kalau kita kembali melihat resiko dari aktivitas kita sehari-hari, terutama kebiasaan-kebiasaan. Ini selain tadi disebutkan juga bahaya konsletingnya ini kadang-kadang terjadinya justru di instalasi pelanggan katanya ya. Nah ini sebetulnya batasannya gimana sih? Mana yang tanggung jawabnya PLN gitu, mana yang tanggung jawabnya kita sendiri gitu, pelanggan? Boleh disampaikan. Sampaikan dulu ya, Iya. Pak Yuda. Iya. Jadi nah ini bagus nih Mbak Arin, biar jelas Biar ya, jelas. biar jelas. Kalau yang Bapak Ibu rekan awam tahu, pokoknya nyebutnya itu meteran listrik. Meteran, ya. Nah, ada meteran listrik, ada source-nya dari tiang listrik, Iya. terus kemudian dari meteran ada ke pelanggan. Jadi ada 3 titik nih. Ada tiang listrik, Tiang, ada meteran, ada rumah pelanggan yang di dalamnya sudah ada instalasi listrik. Betul. Nah, aliran listrik itu mengalir dari tiang listrik lah, sederhananya gitu Iya, bahasanya iya, ya. betul. Masuk sampai ke meteran itu adalah ranah PLN, Mbak Arin. Nah, Ya. ranah PLN itu sampai ke alat pengukurnya kalau kami Iya. sebut, yang orang awam Meteran bilang gitu meteran. ya. Nah, gitu. Nah, dari meteran listrik masuk ke dalam rumah itu sudah ranahnya milik pelanggan. Kalau di kami sebutnya Pokoknya patokannya instalasi berarti meteran. meteran. Mhm. Nah, Iya, iya, meterannya. Jadi instalasi milik pelanggan kalau Iya, kami iya, nyebutnya. betul. Dalam perjanjian jual beli listriknya dengan pelanggan antara PLN itu sudah disebutkan sebenarnya. Iya. Cuman kadang-kala kan Udah dibaca ya. Jangan langsung ya. Gitu. Saya pun begitu. Jadi apalagi yang Betul. ini ya, yang token ya. Kan Nah. kadang kita dikasih tuh Iya, yang betul. perjanjiannya ya, Satu tapi lembar, ya. nggak Iya. dibaca gitu ya. Nah, itu juga ini jangan sampai pelanggan tuh mikir karena ini token
dia pindah rumah, meterannya di bawah dia. Iya betul. Aku juga tuh yang sempat tanya, itu boleh dibawa-bawa nggak sih? Boleh. Itu berangkat ke yang tadi Mbak Rin, namanya P2TL, penertiban pemakaian tenaga listrik lah ya. Jadi intinya itu ada aturannya, ada aturannya lagi. Bukan handphone itu ya. Jadi udah dicacanda katanya si meteran di bawah-bawah. Iya betul. Halo. Selamat pagi. Akhirnya tersambung juga ya. Katanya nggak sabar pengen ngobrol langsung sama Niki Astria. Bukan ya, sama Rita ya. Silakan. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ira. Iya, Mbak Ira. Gimana? Di Cimahi. Di Cimahi. Mau tanya apa? Iya, tadi saya ngedenger bahwa ya, ngecas ya, yang ngecas itu terasa tertampar ya. Iya betul. Sepertinya harus mengingatkan anak-anak gitu, iya, semua yang itu terutama ya. karena kebiasaannya seperti itu gitu, di atas ngecas kasur. tempat tidur ya kan. Jadi memang harus terima kasih sudah diingatkan. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kan punya ada setrikaan nih, yang udah ngelupas gitu ya, belum ngelupas banget sih, tapi udah ngelupas sedikit gitu ya. Katanya tadi nggak boleh pakai isolasi, pakai solasi ya, nggak boleh pakai solasi. Ya. Nah, itu solusinya pakai apa gitu selain haruskah dilembirkan? Iya. Lempar beli baru ya. Iya. Nah itu, terus yang saya banyak nih pertanyaan. Yang ketiga tuh saya tuh punya nggak tahu ya ini di luar tema atau bukan, tapi saya punya rumah rumah saya kebetulan kosong di sana lah ya. Nah itu tempatnya tuh deket banget sama gardu listrik ya. Jadi rumah saya tuh separuh halamannya tuh kena gardu listrik gitu. Oh gitu. Nah di depannya tuh suka ada orang-orang yang ngebakar sampah gitu. Di seberangnya cuma kelintas sama saluran air aja kayak gitu. Itu banyak tetangga yang bilang sama saya ketika saya kesana gitu. Nah itu gimana ya cara bahaya? Cara mindahin gardu, bukan kan? cara ngasih tahu atau gimana gitu ya? Karena saya memang itu rumahnya rumah kosong kayak gitu. Jadi belum nggak ditempatin kayak gitu. Oke. Nah yang keempat, yang keempat boleh. Promo nih yang terakhir, ada promo nggak ada nih? Promo di bulan Juli. Itu aja. Terima kasih Mbak Ira. Iya, semoga sehat selalu ya dan juga menikmati liburannya bersama keluarga. Oke, terima kasih. Mungkin jawabannya bisa didengarkan di radio ya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, gimana nih katanya tadi pertanyaannya cukup banyak ya, tapi yang bisa diambil mungkin intinya yang pertama itu mungkin mengenai itu ya. Kalau misalnya kita punya peralatan listrik yang itu gimana katanya, kalau setrika itu memang kayaknya banyak banget ya pilih-pilih gitu ya. Karakter kabelnya mungkin begitu gitu. Jadi gimana Bu Arita? Baik, terima kasih Bu Ira. Tadi alamatnya di mana ya Bu Ira? Cimahi katanya. Di Cimahi ya. Jadi yang pertama, alhamdulillah berarti pembicaraan kita terdengar sampai ke situ-situ ya. Jadi yang tadi mulai Pak Yuda sampaikan kalau ngecas sering di kasur, semua merasa tertampar. Ya, alhamdulillah kesindir gitunya. Nah, berarti betul Mbak Arni. Jadi sebagai pengingat dan reminder itu memang fungsinya kami di PLN itu untuk mengingatkan hal yang dekat bahayanya tapi sederhana pelaksanaannya. Iya, betul. Itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih Bu Ira karena sudah concern terhadap warning dari kami. Terus kemudian yang kedua terkait dengan alat-alat kayak setrikaan. Bisa aja sih Bu sebenarnya pakai isolasi itu nggak apa-apa. Cuman itu tidak boleh terlalu lama. Sementara aja ya bolehnya. Kadang kan kita mikir ibu-ibu tuh ya, atuh lebar ya karek baru beli gitu ya Arni. Lebar baru beli, kenapa udah diisolasi, kenapa harus diganti baru, kan baru aja beli gitu.
kalau nggak ada yang rusak barang tuh udah nggak akan dibeli-beli lagi. Iya, iya. Cuman kalau untuk keselamatan kami pikir silahkan dipakai isolasi untuk sementara saja. Tapi sebaiknya kalau serabutnya sudah terlihat, apalagi yang sudah yang bagian yang kecil, serabut yang kecilnya itu Mbak Arni boleh Ibu gantilah Pak. Paling tidak mahal kalau untuk. Tapi kayaknya kabelnya doang bisa ya, kabelnya aja. Kalau yang patahan itu bisa, tapi ada beberapa iron itu yang nggak bisa ya, nggak dipatah, yang nggak namanya keputusan gitu. Iya. Karena tingkat isolasinya kan beda-beda ya. Iya betul. Dengan isolasi itu kan beda. Oh iya, tergantung ya. Jadi kalau mau sementara di selotip apa sih sebutnya isolasi. Itu juga mungkin harus dilihat juga kualitas selotipnya ya gitu. Oke. Dan yang ketiga tadi ada ini rumahnya berbatasan dengan gardu. Di sebelah ada yang bakar-bakaran gitu ya. Terus gimana itu baiknya? Nah, nanti Pak Yuda tambahin ya. Boleh. Ini antara ayam dulu apa telur dulu? Iya ya. Rumah dulu atau gardu? Apa gardu dulu? Iya, adanya ya. Karena gardu di PLN itu jumlahnya sudah ribuan, mungkin ratusan ribu. Ya, di PLN itu nggak mungkin tiba-tiba mendirikan gardu di halaman orang ya, kayaknya tanpa izin tidak mungkin, apalagi yang kurun waktunya baru saja di bawah 10 tahun itu rasa-rasanya pasti kami kepantau gitulah Mbak Arin ya. Satu itu harus berizin. Yang kedua itu tidak hanya melibatkan unit distribusi, tapi unit-unit lain gitu. Jadi pasti pantauan dan analisanya lebih kuat. Kalau misalnya kondisinya sekarang Bu Ira ditanyakan, Ibu dulu rumahnya udah ada gardu apa? Wah, saya lupa, pokoknya saya di situ dia udah ada aja. Atau dia pembeli baru mungkin ya, maksudnya pindah pembeli kedua. Iya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Begitu. Karena intinya adalah sebenarnya lokasi yang aman secara K3 ya, keselamatan ketenaga listrikan itu di bawah gardu itu bukan untuk hunian. Ada jarak tertentu Mbak Arin yang harus dipenuhi sebenarnya. Contoh ya, terutama gardu dengan rumah tinggal. Iya betul. Jangankan gardu sutet misalnya, itu kan tegangannya tegangan tinggi itu. Mbak Arin ngeri loh. Ya, jadi ibu-ibu saya hanya bisa menghimbau ketika akan membeli itu diperhatikanlah lokasi sekitar dulu. Tapi kalau sudah warisan dan itu sayang banget kalau nggak dipakai gitu ya, perhatikan bangunan yang sudah mulai dekat dengan jaringan gardunya. Misalnya Bu Ira tiba-tiba ingin membangun lantai 2, lantai 3. Lantai 3-nya itu di bagian atapnya itu ada jarak minimum Mbak Arin, 2,5 sampai 3 meter. Dari atap ya? Dari ujung atap terluar. Itu ada jarak 2,5 sampai 3 ya. Terus kemudian dihindari lagi tadi itu kegiatan-kegiatan yang dekat dengan jaringan. Dan satu lagi yang jauh lagi dan mungkin tidak akan diingat cepat, tapi mulai sekarang perlu dilaksanakan oleh Bu Ira sekeluarga kalau memang rumahnya seperti itu, mulai minum vitamin Bu, karena itu radiasi. Listrik juga ada radiasinya ya. Karena saya nggak tahu ya jaraknya Bu Ira ke gardu ini berapa jauhnya. Kalau tadi yang disebutkan Pak Yuda sutet itu ya, kadang saya lihat itu termasuk sutet nggak ya? Di bawahnya tuh ada yang nyawah gitu loh. Itu bahaya nggak sih? Kalau sawah mah beda ya. Kalau jaringan-jaringan transmisi itu sudah memperhitungkan faktor safety ya. Iya. Jadi memang walaupun dia melewati jaringan persawahan di bawahnya, terus ada petani di bawahnya, itu batas ketinggian itu sudah cukup aman lah. Cukup aman ya. Ya karena kelihatannya itu ya tinggi banget, itu yang kayak transformer itu loh. Iya betul. Iya ya. Oke. Nah ini mungkin kita jawab lagi pertanyaan ya dari Bu tadi yang dari Depok itu, Bu siapa ya? Bu Salimah ya, di Depok katanya nanya gimana memastikan bahwa listrik prabayar cukup untuk rumah yang ditinggal untuk liburan gitu. Ada patokannya nggak sebetulnya? Misalnya harus nyisa berapa gitu sih? Apa namanya tokennya ya? Tokennya ya. Kalau listrik prabayar itu Bu,
kan disebutnya smart meter, Mbak Arni, disebutnya smart meter. Kalau smart meter itu awal kali terbentuknya adalah agar pemilik meteran itu bisa mengelola penggunaan KWH meternya. Ya, betul. Jadi kalau PLN itu hanya membatasi dayanya saja. Ya. Dengan KWH meter Ibu Salimah misalnya berapa? dayanya 1300, nah kapasitas maksimumnya itu adalah 720 jam nyala, Mbak Arni. Iya. Jadi dia tidak bisa membeli token lagi kalau sudah mentok di 720 jam nyala. 720 jam ya. Kan itu bahasanya tidak umum ya. Iya, Jadi iya, 720 jam nyala itu gini. 720 itu dikali 1,3, jadi 1300 dayanya. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Nih, 1,3. ini sederhana kok, Mbak. Iya. Nih. Misalnya dayanya 1300 dibagi 1000 dulu, baru dikali 720 jam nyala. Nah, itu rupiah pembelian maksimum yang bisa dibeli oleh pemilik KWH meter dengan daya 1300. Iya. Jadi silahkan dipakai sebanyak-banyaknya dengan kapasitas itu kalau PLN gitu. Nah, untuk pertanyaannya berapa ya kira-kira yang harus ditinggalin nih, saya mau liburan, saya harus tinggalin berapa biar tetap nyala? Itu kembali lagi ke pemilik rumah. Biasanya seminggu habis berapa? Iya, gitu aja simpelnya seminggu ya. habis 50.000. Oh, berarti sisain jangan 50.000 kurang. Iya. Iya, biar nggak ngerepotin tetangga bunyi habis ya. Oke. Dan mungkin ini ada pertanyaan lagi ya yang sudah disampaikan di 085 161 28 0929. Ini dari nggak disebutkan ya namanya, cuma 0857. Oh, dari Mas Vito ya. Kalau kita mengetahui konsleting listrik di meteran rumah, apa yang pertama kali kita lakukan? Konsletnya di meteran. Oh ya, ini ada ini juga ya, sempat ada pertanyaan juga. Kalau listrik habis mati terus pas nyala itu ada meterannya yang jadi jepret. Iya, justru pas nyala itu dan ada sedikit percikan api. Itu gimana? Itu sederhananya bisa langsung gunakan aplikasi PLN Mobile. Pelanggan di sana. Ya, kita belum singgung ya. PLN Mobile. Atau mungkin bisa telepon 123 gitu. Jadi kemarin beberapa kasus memang ada yang tadi disebutkan, begitu ada konslet di dalam ternyata mengakibatkan MCB di meteran kita itu juga ikut mati gitu ya, ikut jeglek gitu ya. Nah, itu disampaikan saja. Nanti akan ada petugas kalau memang dirasa MCB-nya memang yang milik PLN tadi di meteran bermasalah, MCB-nya akan kita ganti ya. Gitu. Iya. Jadi bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile, bisa telepon 123 gitu ya. Iya. Segeralah diinstal aplikasi PLN. Nah, ini ngomong-ngomong tentang aplikasi PLN Mobile nih ya. Ini sebenarnya kita bisa ngapain aja sih di aplikasi ini? Apa kita cuman aduan atau misalnya bisa apa saja yang kita lakukan di aplikasi ini? Ya, terima kasih nih Mbak Aris, sekalian kami sosialisasikan ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau melihat pengguna saat ini, alhamdulillah pengguna PLN Mobile itu sudah meningkat tajam banget. Iya. Sejak 2000 dilaunchingkan itu 2022 ya kayaknya. 2022. Sampai 2025 itu sangat tajam sekali pemakaian oleh para pengguna gitu. Dan alhamdulillah ratingnya saat ini itu di 4.9. Wow. Jadi iya. Jadi dengan aplikasi dengan rating 5 tertinggi 4,9 artinya bisa memperlihatkan bahwa PLN Mobile ini sangat berguna juga bagi para pelanggan PLN. Apa aja yang ada di dalamnya? Iya. Wah, jadi Mbak Arni ya. Banyak banget. Jadi tadi berkait dengan pertanyaan Bu siapa ya, promo-promo tadi. Itu bisa dilihat di PLN Mobile juga. Tadi Bu Ira juga tanya promo ya. Iya. Bu Ira. Oh iya. Kayaknya promo nih. Iya. Mangga dilihat di PLN Mobile, tapi syaratnya memang harus download dulu. Iya. Download, dan itu nggak susah kok Mbak Arni, jadi tinggal download aja.
Ada Terus di kemudian App Store nanti dan Play Store ya. betul, nanti kelihatan di situ beberapa menu yang biasa dipergunakan. Yang biasa dipergunakan dan paling sering itu Iya. ya, itu pasti pengaduan. Pengaduan gangguan, Iya. pengaduan keluhan. Terus di situ kalau pelanggan-pelanggan zaman dulu mah aduh mau pasang listrik itu susah. Iya, iya. Harus nyari orang dulu yang bantuin. Iya, betul. Sekarang mah sudah dalam genggaman. Iya. Genggaman dari jempol ya, tinggal klik. Nah, Iya, betul. masukin jadi pasang baru permohonan bisa di situ, perubahan daya permohonan bisa di situ. Kalau di rumah mau ada acara pesta, ada namanya penerangan sementara, bisa juga lewat PLN Iya. Mobile. Terus sekarang lagi musim nih kendaraan listrik. Oh iya. Kendaraan listrik. Mbak Arni udah punya mobil listrik misalnya, udah punya mobil listrik, mau ngecas di mana ya? Iya. Saya udah perjalanan sampai mau ke Cililin nih misalnya, di aplikasi PLN Mobile itu namanya ada apa namanya? Kayak petanya Lokasi, peta SPKLU. lokasi di mana Iya. SPKLU terdekat yang ada. Betul. Itu tinggal diklik di situ. Oh, udah tertera nih di sini 200 meter lagi. Iya, iya. Sudah sangat terdata. Jadi Dan banyak ya. begitu lihat itu udah kelihatan Mbak Arni. Oh, udah kepake. Oh, iya. Kosong. Oh, udah kepake, udah kosong. Itu udah terlihat sekarang di PLN Mobile. Banyak gitu ya. banget untungnya. Kalau yang cari promo udah jelas semua Iya. dimasukkan ke PLN Mobile. Ada ya? Event lari. Oh, iya. Iya gitu. Marketplace. Marketplace. Ada marketplace-nya juga ya. Oke. Promo yang dekat Iya, tadi iya. pertanyaan Bu Ira yang sekarang sedang ada itu namanya Aman Nyaman. Aman Nyaman itu adalah tadi terkait lagi penggunaan yang tadi meter prabayar. Iya. Sekarang pelanggan-pelanggan itu yang ingin beralih menjadi meter pasca bayar Iya. itu dipersilahkan dengan sangat oleh PLN. Iya. Dan kami siap untuk melayani pelanggan-pelanggan yang ingin migrasi dari prabayar ke pasca bayar. Cuman di situ tuh kadang-kadang pelanggan itu wah janganlah nggak usah pakai pasca bayar Iya. yang abodemen itu loh. Iya, iya. Karena ada uang jaminan langganannya. Iya kan ada. Kadang berat sama itu. Nah sekarang sama PLN itu dimudahkan karena UJL-nya itu bisa diangsur, Iya, bisa iya, dicicil, iya. jadi tidak akan terasa. Iya. Nah, ada kelebihannya dengan penggunaan meter pasca bayar. Jadi pelanggan bisa menggunakan KWH meternya tanpa bingung lagi kalau tiba-tiba habis pulsanya. Iya, betul. Karena penggunaan dulu baru bayar. Iya, Nah, namanya betul. pasca bayar. Iya. Penggunaan dulu baru bayar. Iya, ada gitu. positifnya, ada Jadi ini. ada positifnya. Dipersilahkan kepada wargi Cimahi dan sekitarnya yang ingin beralih. PLN sedang ada promo sampai 31 Desember 2025 dan ada keringanan di situ, bisa dicek di aplikasi PLN Mobile. Ya. Download dulu. Daftar dulu. Oh, iya, siap. Jadi banyak ya yang ini bisa pengaduan, bisa pasang baru, bisa migrasi ya disebutnya. Migrasi, ya, dan betul. sebagainya. Nih, Halo. yang ada Oh iya sebentar. Ada. Halo. Selamat siang. Siang Bu, Iya, dengan siapa, di mana? ini saya Erni dari Cihajuang. Erni, tetangga. Gimana? Ini saya tuh RT gaptek gitu kalau pakai aplikasi PLN Mobile. Iya, jadi gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Karena kan kalau ada seputar masalah listrik bisa lewat PLN Mobile ya. bisa. Bisa. TRMI. Ya, itu kita tuh harus daftar dulu ya. Terus kalau udah daftar, kita pilih menunya yang mana. Nah, Kalau ingin melakukan aduan, misal ingin melakukan aduan seputar token yang nggak mau keisi. Oh iya, nah itu ya, token kadang-kadang nggak masuk tuh ya, nggak keisi. Ya, Terus ada kira-kira biasa menghadapi masalah apa tuh di penggunaan? Kebetulan mungkin TR nih pengguna ini ya, prabayar ya, token. Iya, prabayar. Token Iya, nggak betul. keisi atau sebagainya. Oke, itu aja Teh. iya itu saja. Siap. Oke, mudah-mudahan setelah dijelaskan nanti langsung download ya aplikasinya ya Terni ya. Ya, siap. Oke, Ya, makasih Bangga. Terni. Jawabannya bisa didengarkan melalui radio ya. Ya, Selamat iya. siang, terima kasih.
Gimana? Nih saya langsung buka punya saya ya. Iya. Jadi Teh Erni, terima kasih sudah bertanya langsung gitu ya. Langsung ke topik PLN Mobile-nya, mudah-mudahan berarti interest itu. Jadi kalau kita buka nanti Teh Erni harus download dulu memang. Begitu download nanti dimasukkan sudah terdaftar. Begitu terdaftar, yang paling depan itu nanti ada ketemu menu token dan pembayaran. Terus ada PLN non-taklist, ada pengaduan, ada catat meter, ada pasang baru, ada ubah daya, ada penyambungan sementara dan sebagainya. Kalau yang terkait sama Teh Erni tadi itu ada di menu pengaduan. Nanti klik menu pengaduan. Di situ ada topik-topik yang bisa langsung dijawab sama robotnya PLN Mobile. Tapi ada juga yang tidak bisa terjawab oleh robot. Di aplikasi PLN Mobile itu sudah ada AI-nya juga, Teh Erni. Jadi kayak di sini nih. Nah, ini tinggal diklik itu nanti akan tersambung. Kayak customer service lagi ya. Akan tersambung. Gitu. Misalnya tadi mau tanya tentang token gitu. Kenapa ini pulsa saya nggak masuk? Misalnya ya. Di situ ada layanan kelistrikan. Masuk ke layanan kelistrikan, nanti ditanyakan saja mengenai token yang KWH-nya tidak bisa masuk. Kalau misalnya Ibu liar, misalnya itu saya mah harus yang mana? Teh Erni rumahnya di Cianjuang. Dari sini paling dekat ada PLN Prima Cibabat yang ada di Jalan Gatsu. Nah, itu kan dekat, tinggal meluncur ke situ. Petugas PLN siap untuk membantu Teh Erni gimana biar bisa pakainya secara familiar. Atau kalau di situ nggak bisa, Ibu saya mah dekatnya ke Cisangkan ya udah ke Cisangkan. Maju sedikit sudah ketemu lagi PLN Cimahi Kota. Nanya nggak bayar ya? Nanya nggak bayar. Oke, dan mungkin banyak yang bisa seperti tadi ya, fitur-fitur ya ini ya fiturnya, dan di antaranya ada tadi disebutkan kalau mau penggunaan hanya untuk misalnya sehari gitu ya, kayak mau ada bazar atau ada aktivitas pesta gitu, itu bisa juga ya, mengajukannya lewat PLN Mobile. PLN juga sangat menghimbau ya kepada warga Cimahi dan sekitarnya, kalau ingin melaksanakan pesta itu langsung bermohon ke PLN langsung aja. Sekarang nggak usah ke kantor lewat PLN Mobile. Jadi untuk menghindari bayaran-bayaran yang lebih dari seharusnya. Betul. Ya, Teh Erni. Tadi Pak Yuda ada tambahan apa Yuda? Silakan. Yang tadi kepotong ya. SPKLU kan? Nggak apa-apa. Yang terkait SPKLU. Jadi salah satu fitur menarik di PLN Mobile tadi terkait pantauan SPKLU ya. Bahkan di situ kita bisa lihat apakah SPKLU-nya penuh atau tidak. Jadi kalau ada beberapa charging station di sana, ini lagi terisi, ini lagi kosong. Bisa kelihatan ya. Bisa terlihat. Jadi pengguna mobil listrik kalau dirasa ternyata SPKLU terdekatnya itu penuh, full, bisa tuh dicari SPKLU yang lain selama baterainya masih cukup ya. Jadi kita nggak perlu ngantri di SPKLU tersebut. Cari aja SPKLU yang tidak ada antriannya gitu. Itu hal yang menarik itu sebenarnya. Jadi selain kita juga tahu di sekitar di dekat kita mana yang tersedia, mana yang ada available, mana juga yang penuh atau penuh antrian atau bagaimana ya. Nah, ini sangat memudahkan ya untuk para pengguna kendaraan listrik gitu ya. Nah, apalagi ini Teh Erni, Cimahi, Bandung kan kemarin Pak KDM sudah datang tuh waktu ulang tahun Cimahi. Menyampaikan bahwa Cimahi itu campernik ya, kecil kotanya, cantik, tapi sekarang saya suka pusing katanya, jalannya segitu-segitu aja, tapi pengguna motornya banyak. Nah, penggunaan motor listrik sebenarnya cocok banget untuk kondisi Cimahi ya seperti ini. Karena kalau motor listrik itu semakin dia itu kecepatannya pelan, dia ngecas. Dia ngecas Teh Erni. Jadi bukannya malah kita beli daya untuk motornya, malah dia memberdayakan dirinya sendiri dengan memanaskan energi yang ada di motornya itu. Nah, jadi mangga warga Cimahi segeralah beralih ke elektrik
Iya, betul betul. Karena memang SPKLU udah banyak. Nah, Kalau mau nyari SPKLU tinggal klik di sini electric vehicle, terus kemudian trip planner. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Yuda. Di mana nih yang paling dekat, pilih tujuannya. Nanti di situ muncul Tarni. Kelihatan di sini. Iya. Oh, ini dekat di situ tuh di Cibabat ada. Oh, di Baros ada SPKLU. Udah gampang banget, insya Allah memudahkan. Kalau mungkin sebelumnya masyarakat juga untuk beralih ke kendaraan listrik tuh agak-agak ragu ya, karena banyak nggak ininya stasiun pengisiannya gitu ya. Nah, aduh nggak kerasa nih kita udah 1 jam ngobrol gitu ya. Nanti mungkin mudah-mudahan ya bisa kembali ini ya untuk bahasan-bahasan yang lain. Nah, mungkin sebagai akhir dari pembicaraan kita, akhir dari Radio Talk kita di hari ini, boleh diulang nggak, Bu, promo yang tadi? Kalau ibu-ibu tuh kalau dengar promo ya kayaknya pengen denger lagi gitu. Iya. Boleh diulang nggak promo yang tadi ada? Mungkin ada yang lewat juga ya. Kemudian juga mungkin ada himbauan atau apa ya untuk good listeners, untuk pendengar, untuk masyarakat Kota Cimahi dan Anda dimanapun berada ya. Karena ini didengarkan secara streaming juga bisa ya di www.929mixradio.com. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Arni, nggak terasa ya, kayaknya pengen lama-lama ya Pak Yuda ya ngobrolnya. Jadi good listeners, para pendengar Mix FM gitu ya, dapat kami sampaikan sekali lagi bahwa PLN itu punya program promo hampir setiap bulan. Hampir setiap bulan, berbeda setiap bulannya untuk promonya. Nah, yang saat ini ada sampai nanti bulan Desember 2025 berakhir, masih panjang, masih 6 bulan lagi, itu ada namanya promo aman nyaman. Kalau dulu ya Bapak Ibu rekan-rekan warga Cimahi mungkin dengar, saya emang nggak mau pakai yang token-token lah, saya mah pinginnya pakai yang abodemen aja pokoknya. Nah, kalau dulu itu kondisinya kami ini penyediaan untuk KWH meter yang prabayar itu sudah sangat membludak sehingga smart meter lah itu yang diusung. Saat ini kami seimbangkan dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan butuh prabayar, mangga ada kami siap. Pelanggan butuh yang abodemen, yang pasca bayar dipersilahkan. Oke. Bahkan dikasih promo sekarang. Promonya apa? Nanti kalau misalnya beralih dari yang prabayar pindah ke pasca bayar, untuk uang jaminan langganannya tidak perlu dibayar seluruhnya. Upami berat mah biasa dicicil, bisa dicicil. Senang deh dengan iya gitu sampai Desember nanti. Sampai Desember ya. Bagaimana Bu untuk ikutan promonya? Nah, tadi lewat PLN, aplikasi PLN Mobile itu di-download, nanti masuk ke menu promosi atau di sini ada ya menu promo Mbak Arni. Ya, promo-promo di situ bisa dibuka, nanti diikutin aja langkah-langkahnya. Begitu diikutin langkah-langkahnya, ada yang kurang paham, telepon PLN 123 ya. Atau Cimahi punya Instagram PLN Cimahi namanya. Silakan menghubungi ke sosial media PLN Cimahi untuk informasi lebih lanjut. Terus closing statementnya silakan dari saya dulu, nanti dari Pak Yuda ada sendiri. Jadi wargi Cimahi, good listeners Mix FM ya, saya berterima kasih sekali kepada wargi Cimahi yang sudah tertib untuk membayar tagihan listriknya yang menggunakan meter pasca bayar, dan diharapkan pembayaran tagihan listrik agar tidak menambah denda setiap bulannya bisa dilakukan sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Terus kemudian dalam kondisi saat ini sekali lagi sesuai dengan temanya, mohon untuk diperhatikan keamanan keselamatan listriknya untuk hal-hal dan aktivitas yang berkaitan dekat dengan good listener semua. Aktivitas sehari-hari, apalagi anak-anak kita nih, para penerus bangsa, dijaga dari bermain layang-layang. Yang bagus itu adalah bermain layang-layang itu satu ya Mbak Arni, tadi saya punya iya. Satu, bermainlah layang-layang di lapang terbuka.
yang jauh dari jaringan listrik. Ya. Terus kemudian bahan gelasannya itu diperhatikan kembali. Jika terkena basah tolong jangan dipakai. Terus kita suka bagus-bagusan layang-layang. Itu ada ekor-ekoran tuh. Ya. Ekor-ekornya panjang itu jangan sampai panjangnya 5 meter. Udah percuma. Kalau kita main di lapangan tapi ekornya sampai Iya, panjang iya. gitu. Nanti nyangkut-nyangkut ke pohon, kemana betul, kemana. Nah, kalau misalnya sudah sampai layang-layang itu tersangkut nih Mbak Arni ya di pohon misalnya, jangan dipanjat kalau itu kelihatan dekat dengan jaringan. Oh iya iya. Kadang-kadang baru tekan naik ke pohon. Nggak seberapa ya harga layangannya, Layangannya, tapi iya. resikonya. Betul teh itu ya, tiba-tiba ditarik yang ditarik benangnya lagi. Benangnya kena jaringan. Aduh ya Allah, itu nyereset. Ya, jadi mohon Bapak Ibu adik-adik terutama yang ikut mendengarkan pagi ini, bermainlah layang-layang. Yang didapat adalah gembira, Iya, jangan happy-nya jadi ya. musibah. Betul, Ya, betul. tolong sekali lagi itu. Dan kalau misalnya wargi Cimahi di sepanjang jalan itu ketemu ada tiang yang sudah miring, Ya. ada jaringan yang pabaliut, tapi jaringan PLN ya, jangan jaringan provider. Iya. Jaringan PLN udah menggayut, terus kemudian tiangnya miring-miring, atau ada pohon yang udah ini udah kena jaringan nih misalnya, atau bingung ini tuh jaringan PLN apa provider, laporin aja lah. Lapor dulu Lapor aja dulu aja. Itu sangat membantu PLN untuk perbaikan guna keandalan listriknya. Nah, siap, lewat siap. PLN 123, lewat PLN Mobile juga boleh, atau lewat Instagramnya Cimahi juga boleh. Iya. Nah, Terima banyak kasih. ya, banyak Mbak Arni. sarananya yang bisa kita Iya, ini ya iya. untuk lapor. Dan sebagai penutup boleh Pak Yuda sampaikan untuk good listeners Saya untuk ditembak-tembak aja. Iya dong. Soalnya para ibu kayaknya pengen dengar juga ya, penasaran ya suaranya Pak Yuda. Boleh disampaikan untuk good listeners, untuk masyarakat Kota Cimahi atau masyarakat dimanapun berada mengenai kewaspadaan ya penggunaan listrik. Terima kasih Mbak. Jadi buat khususnya warga Cimahi ya, sebagai unit yang mengatur sistem, percayalah bahwa kami PLN itu selalu siaga standby 24 jam. Tidak usah khawatir. Kalaupun misalnya tadi udah disampaikan sama Bu Arita, kalau ada temuan-temuan, kita nyebutnya apa ya? Agent electricity atau apa? Jadi sampaikan saja ke kami, nanti pasti petugas kami akan datang. Bahkan kalau ada gardu-gardu yang mungkin pintunya terbuka, biasa ada anak kecil yang main sembunyi gitu kan ya, masuk dalam gardu, itu pernah ada kejadian seperti itu. Aduh. Nah itu sampaikan aja. Jadi kami selalu standby 24 jam, dan percayalah bahwa kalau terjadi sesuatu padam, kami akan berjibaku ya, tidak mengenal waktu, itu 24 jam akan segera menormalkan gangguan tersebut. Bukan berarti kami senang, malah kami tidak bisa jualan itu, nggak bisa ada pemasukan buat Iya, pelanggan kalau ada betul. padam gitu. Mungkin itu Ya. dari saya. Terima Nah, kasih. aduh, ini obrolannya mengasihkan nih ya. Padahal di balik itu mungkin juga ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ya untuk good listeners, tapi nggak kerasa karena obrolannya mengasihkan, jadi nyerap begitu aja. Alhamdulillah. Oke. Nanti kita cari tema lain. Iya, Atau betul. ada masukan dari listener Iya, apa? iya. Silahkan. Ya, dan mohon maaf ya untuk para penanya yang mungkin nggak sempat dibacakan, tapi intinya yang sudah disampaikan oleh Bu Arita dan Pak Yuda juga sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari good listeners ini ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih juga atas kehadirannya Bu Arita dan Pak Yuda ya. Mudah-mudahan tidak kapok dan nanti bisa membersamai lagi good listeners untuk ngasih wawasan yang Amin, lebih amin. lagi mengenai Amin, penggunaan amin. listrik. Oke, dan untuk kesempatan kali ini saya Arin Desmara pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.